Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Husain dengan NIM 43142334 akan menceritakan resensi buku Rudy Habibie dengan berjudul Kisah Masa Muda Sang Visioner, sebuah novel karya Ginanti S. Nur. Penerbitnya Bentang Pustaka, terbit pada tanggal 12 Oktober 2015. Jadi, Rudy lahir pada 25 Juni 1936 dari pasangan Raden Ayu Tuti, Sabto Marini, dan Alwi Abdul Jalil Habibie. Ini adalah pernikahan beda suku yang sangat jarang terjadi pada pra-kemerdekaan Indonesia. Pernikahan ini adalah bukti kalau pasangan muda ini adalah pasangan progresif. Bahkan karena pernikahan ini, Alwi harus putus hubungan dengan ayah dan keluarga besarnya di Gorontalo. Kemudian sebagai bukti pemberontakan mereka dari nilai tradisional, mereka menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa persatuan di keluarga mereka. Karena bahasa Indonesia belum digunakan pada saat itu. Jadi Alwi punya ide mengembangkan bibit-bibit tanaman terbaik agar perkebunan di Parepare semakin maju. Dari beliau tersebut, Rudy belajar dari arti berbagi. Nah, pada tahun 1942 saat pesta sunat sebagai lambang persatuan Alwi dan keluarganya di Gorontalo, Rudy baru sadar bahwa keluarganya terpecah belah karena jarak. Sejak itu, Rudy ingin membuat sesuatu yang bisa menghubungkan ayahnya dengan keluarga di Gorontalo dan ibunya dengan keluarganya di Jawa. Nah, pada tahun 1946, Rudy berhadapan langsung dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau bisa disebut sholat. Ayahnya jatuh dan wafat, yang membuat Rudy bertanya-tanya hakikat hidup dan kematian. Ya, jadi pada tahun 1950, Rudy bertolak untuk sekolah ke Bandung. Namun rencana Rudy bersekolah di Bandung disetujui oleh ibunya atau Tuti Marini. Tetapi di sana Rudy diturunkan kembali ke SMP. Mengapa? Karena tidak bisa bahasa Indonesia. Sebelum dia boleh masuk ke SMA Kristen. Nah, jadi pada tahun 1950 sampai 1955, Rudy menuntut ilmu di Jerman. Ia mengikuti ujian beasiswa keASEAN Jerman. Sayangnya, meskipun nilainya paling tinggi dari mahasiswa manapun, jatah beasiswa itu untuk keASEAN sudah habis. Rudy tetap berangkat ke sana dengan menggunakan biaya sendiri. Nah, pada tahun 1955, Rudy sempat menyaksikan Bung Karno berpidato pada saat kunjungan ke Bonn. Setelah itu, pada tahun 1956, PPI Jerman didirikan pada tanggal 4 Mei 1956 di Godesberg, Bonn, yang menaungi 11 cabang PPI tersebut. PPI termasuk PPI cabang ASEAN. Pada tahun 1957, Ketua PPI ASEAN pada 1957, Rudy terpilih menjadi ketua PPI yang dapat diteladani oleh semua mahasiswa yang ada di ASEAN Jerman. Nah, jadi teladan yang bisa kita ambil dari sosok sang pemuda yang bervisioner ini, atau bisa disebut Pak Baharudin Yusuf Habibie. Yang pertama, percaya akan mimpi-mimpi. Kedua, pantang menyerah meski mengalami situasi yang sulit. Dan yang ketiga, mencintai negaranya lebih dari apapun itu. Jadi itulah video singkat
dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.